fleksibilitasnya tergantung Bapak Ibu pamong, mungkin akan membuat RPP pertemuan, kemudian yang tutor betul lebih simpel, RPP-nya itu satu modul, satu. Berarti satu silabus, satu RPP. Karena silabusnya kan juga atau mungkin silabusnya digabung pada satu semester. Kita itu luas-luas saja, Bapak. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada silabus, tidak ada RPP, itu yang tidak boleh. Tapi bagaimana RPP disusun itu kita yang tidak boleh, tidak ada silabus, tidak ada RPP. Nah, kalau tidak ada prota dan tidak ada proses, berarti Bapak itu tidak ada program. Program apa? Program pembelajaran. Karena RPP itu kan skenario, silabus itu desain pembelajaran. Tapi programnya Bapak itu tidak bisa. Modul 1 kapan dimulai, modul 2 kapan dimulai, itu dituangkan di dalam prota. Ini yang barangkali harus kita benahi. Jadi penyusunan prota dan proses. Ini kan saya pernah Pak itu di instrumen akreditasi kalau kita disuruh menyusun prota dan proses seperti sekolah saja disuruh. Ini bukan masalah memformalkan, tapi ini masalah ketertiban. Jadi dan juga perencanaan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu tahu modul 1 mulai dan modul 1 berakhir dan ujian? Kalau tidak dibuat prota dan proses. Karena di proses itu nanti ada aktivitas pembelajaran sampai diakhiri dengan ujian modul itu dituangkan di proses. Nah, Bapak Ibu harus berpikir, jangan sampai nanti belajar modul 1 semaunya sendiri tanpa ada target. Walaupun akhirnya kecepatan itu kita serahkan kepada peserta didik. Tapi masih sangat jarang ya PKBM, SKB yang menerapkan sistem multigrade. Multigrade itu artinya dalam satu ronde kecepatan peserta didik itu bisa berbeda-beda. Nah, biasanya kan yang terjadi di lapangan satu ronde bersama-sama menyelesaikan belajar modul 1, ujian modul 1, kemudian masuk ke modul 2 dan seterusnya. Kapan-kapan itu ujiannya dan kapan mulai modul 2 itu dituangkan di dalam prota dan juga di dalam proses. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini posisinya yang harus saya pahami. Jadi RPP itu ibaratnya anak, ini Bapak Ibu-ibunya, ini kakek neneknya, ini kakek buyut. Jadi harus ada kakek buyut. Ada anak kan harus ada kakek, ada ibu, ada bapak gitu ya. Nah ini sudah Bapak sekalian. Nah, yang berikutnya begini Pak Ibu dan Bapak sekalian. Tidak semua modul ya, jadi kita Bapak Ibu kan belajarnya menggunakan modul ya. Tapi ternyata tidak semua modul itu terdapat informasi kompetensi dasar. Coba Bapak Ibu baca di modul. Nah ini menjadi persoalan. Kemudian sementara itu di silabus model ya, silabus model tidak ada informasi kompetensi dasar ini di modul berapa. Jadi dari dua hal ini kita kemudian bagaimana kita akan mengembangkan silabus yang berbasis modul, bagaimana kita akan menilai, karena menilai itu kan mengukur tagihan tadi. Nah kalau kita tidak mengetahui kompetensi dasarnya akan menjadi bingung apa yang kita ukur. Barangkali nanti instrumen pengukuran atau alat ukur atau soal atau mungkin tugas itu tidak mengukur apa yang seharusnya itu, sehingga validitas menjadi persoalan. Oleh karena itulah kita harus mengetahui modul ini kompetensi dasarnya apa, akan berguna untuk melakukan kegiatan pengembangan silabus dan nanti akan bermanfaat untuk menuangkan dalam bentuk RPP. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus melakukan apa yang disebut pemetaan kompetensi dasar. Bapak Ibu, kita persilakan memetakan KD dengan cara mempelajari mempelajari modul, kemudian menyandingkan dengan silabus model. Nah, langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama kita lakukan inventarisasi, kita sandingkan silabus, kita baca modul, tentunya ini menggunakan tahapan analisis modul. Sehingga dari analisis modul ini kita tahu modul ini memuat kompetensi dasar apa. Ini penting untuk kita lakukan. Tahapan analisis modul itu penting karena kita harus mengetahui modul ini memuat KD apa. Dan nanti itu kita tuangkan di dalam silabus, kemudian menjadi salah satu bagian dari RPP
bentuk penilaiannya apa? Apa yang dinilai? Nah, apa yang dinilai itu kan kita harus tahu KD-nya apa. Ya, kompetensi dasarnya apa. Sudah barang tentu dalam kita menyusun silabus ini akan dipengaruhi dengan analisis konteks dan kebutuhan belajar. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kaitannya dengan pengembangan silabus, penyusunan prota, prosen, RPP itu gambarannya seperti ini. Tadi kan saya gambarkan bentuk perangkatnya, tapi alurnya itu pertama kita memetakan KD. Memetakan KD yang ada di modul itu apa. Dari hasil pemetaan KD itu akan jadi prota. Nah, kemudian dari hasil pemetaan KD juga bermanfaat untuk mengembangkan silabus. Nah, hasil pengembangan silabus dan penyusunan program tahunan ini akan kita buat program semester. Walaupun sebenarnya penyusunan program semester itu merupakan kegiatan simultan dengan pengembangan silabus. Kalau saya menyampaikan Bapak itu pada kegiatan pinter yang secara teknis ya, secara teknis saya sampaikan, ketika kita menyusun program semester, kita sudah melihat bagaimana silabus model. Dan sebenarnya kita melakukan pekerjaan pengembangan silabus pada tahap awal. Walaupun nanti bisa di-breakdown karena belum ada komponen yang lain. Komponen yang lain, misalnya materinya belum ada, indikator di dalam proses itu belum ada indikator, belum ada materi, belum ada penilaian, ya, belum ada alokasi waktu. Alokasi waktu di dalam proses adalah kapan kegiatan belajar itu dilakukan pada minggu berapa, pada bulan apa. Nah, itulah kemudian akan menjadi bahan dasar pengembangan silabus. Jadi kalau kita menyusun KD menjadi bahan dasar menyusun prota, kalau kita menyusun prosen itu akan menjadi bahan untuk pengembangan silabus. Walaupun terkadang ini kegiatannya juga kita lakukan secara simultan. Nah, hasil dari pengembangan silabus kita akan menyusun RPP. Kenapa di sini saya gunakan kata pengembangan, bukan penyusunan silabus? Karena pada hakikatnya Kementerian, Direktorat dan Puskes itu kan sudah membuat silabus model. Nah, silabus model itulah yang kita kembangkan. Itu menjadi bahan dasar, kemudian kita kembangkan. Nah, baru kemudian akan menjadi sumber untuk melakukan penyusunan RPP. Kalau RPP kita susun, karena tidak ada modelnya, tidak ada acuannya. Bapak itu menyusun sesuai dengan kreativitas bagaimana mengembangkan pembelajaran yang bermakna berdasarkan kegiatan aktivitas pada pengembangan silabus. Itu Ibu dan Bapak. Nah, ini pemetaan KD intinya ini ya. Jadi melakukan pemetaan, mengidentifikasi KD yang termuat di dalam modul. Lakukan pemetaan KD itu untuk satu tahun atau untuk 5 modul sekaligus. Nah, hasil pemetaan KD dapat dijadikan dasar penyusunan program tahunan dan program semester. Ketika saya kira nanti kita ada sampai di pemetaan KD ya, di proses silabusnya nanti Pak di RPP-nya biar langsung nanti Pak Mustopo karena waktu terbatas ya. Pemetaan ketika kita melakukan pemetaan KD yang bisa terjadi seperti ini. Jadi sebuah modul itu bisa saja memuat satu KD. Nah, kemudian bisa saja satu modul itu memuat 2 atau lebih kompetensi dasar. Barangkali ada juga ini di IPA ya, IPA paket B itu ada satu pasang KD itu tertuang akan di dalam modul 1 dan modul 2. Di sana ada 4 indikator. Indikator pertama dan kedua masuk di modul 1, indikator kedua dan ketiga 4 masuk modul 3 dan modul 2. Nah, kalau kita sudah mengetahui pemetaan KD ini, kita terus tahu bagaimana kita akan menyusun RPP. Karena di RPP itu kan ada penilaian. Nah, kita bisa membuat instrumen penilaian kalau kita tahu KD-nya. RPP berbasis modul, kalau kita tidak tahu KD-nya itu menjadi hal yang tidak akan mengukur yang seharusnya diukur. Karena kita tidak tahu KD-nya. Jadi prinsip pertama Bapak Ibu akan menyusun RPP itu harus melakukan pemetaan KD. Dan hasil pemetaan KD nanti akan menjadi program tahunan. Dari program tahunan kemudian kita breakdown menjadi program semester. Saya kira kalau saya menjelaskan sampai program semester, nanti kan waktunya panjang. Tapi yang ingin saya tekankan di sini pemetaan KD itu sangat penting Pak untuk dilakukan agar pembuatan RPP bisa ketika menyusun instrumen penilaian
itu bisa mengukur apa yang seharusnya itu. Dan tutor wajib tahu modul itu KD-nya apa. Kecuali pada beberapa mata pelajaran ya. Ada sosiologi, ada PPKN, itu yang modulnya memberikan informasi KD. Tapi hanya 2 mata pelajaran, yang lain jarang. Ada tapi tidak ada yang memuat KD. Dan saya kira Bapak Ibu harus hormati. Contoh di sosiologi ya. Di sosiologi itu pemuatan KD-nya tidak ada. Kalau kita mengikuti modul itu kita terjebak karena kepotong ya, editnya itu kepotong. Hanya ada 1 KD, padahal ternyata modul itu tidak hanya membuat 1 pasang KD. Bahkan yang ada hanya KD pengetahuan, KD keterampilannya tidak tercetak karena terpotong editingnya. Mungkin mengeditnya sehingga tidak masuk KD. Nah, saya kira ini juga Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana prosen dan silabus karena waktu terbatas. Nanti kita ditanya jawab, tapi saya ingin menyampaikan bahwa hal yang penting untuk menyusun RPP harus ada silabusnya, prosen, kemudian induknya adalah prota, dan prota itu merupakan pemetaan KD yang kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kapan modul itu dipelajari dan berapa lama. Ini yang penting. Karena harus ada batas kapan modul 1 dipelajari dan kapan berakhir. Karena dalam 1 semester itu pada semester ganjil kan ada 18 minggu efektif. Ada 3 modul. Rata-rata modul memang 6 minggu. Tapi kalau kita melihat muatan KD-nya, ada yang 1 modul KD-nya 1. Ada yang 1 modul KD-nya 3. Kan tidak adil. Dan juga muatannya berbeda. Luasan kedalamannya berbeda, kedalaman materinya berbeda, sehingga kita tidak mungkin membagi rata. Modul itu dipelajari rata-rata 6 minggu. Atau kapan dipelajari dan berapa lama 6 minggu itu tidak proporsional. Sehingga kemudian kita perlu membuat rencana kapan modul itu dipelajari dan berapa lama. Saya kira itu Ibu dan Bapak untuk memancing dan nanti secara teknis bagus, karena waktunya terbatas, nanti secara teknis biar Pak Kus yang menjelaskan bagaimana Bapak Ibu menyusun RPP. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu mulai sekarang silakan pelatihan menyusun prota, kemudian nanti juga menyusun prosen. Saya kira itu Pak Kang Iwan ya, Kang Iwan untuk perangkat pembelajaran. Jadi saya ingin menyampaikan positioning perangkat pembelajaran itu ada 4, ujungnya itu RPP. Tapi jangan lupa Bapak Ibu harus menyusun prota, menyusun prosen, baru mengembangkan silabus dan RPP. Ini barangkali yang perlu saya tegaskan, dan nanti secara teknis RPP akan dijelaskan oleh Pak Mustopo. Saya kira itu Kang Iwan, karena waktunya kan terbatas kita ya. Yang lebih teknis Kang Kus yang lebih teknis. Siap. Terima kasih Pak Bodi telah menyampaikan mengantar kita kepada materi selanjutnya. Namun teman-teman semua, materi untuk selanjutnya dimoderatori oleh Sekjen DPP FPTKN. Kita panggil Pak Gustri. Halo Pak Gustri. Halo Kang Iwan. Terima kasih Kang Iwan. Sehat terbaik untuk Kang Iwan. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam senyum, dan salam bahagia untuk semuanya, sahabat-sahabat peserta Vkom Tara edisi ke-21. Ya, kita langsung saja untuk materi yang kedua. Insya Allah akan disampaikan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Nantinya sebelum dimulai saya akan membacakan sekilas biodata beliau. Ini Bapak Dr. Andes Mustopo MPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Pak Mustopo. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke Pak. Ini alhamdulillah Bapak bersama-sama kami, bersama sahabat-sahabat di Vkom Tara edisi ke-21, di mana beliau akan menyampaikan materi terkait dengan menyusun RPP berbasis modul. Sekilas biodata beliau lahir di Semarang ya Bapak nih. Ya. Semarang 15 Mei 1966. Oke, insya Allah sehat selalu beliau. Oke.
Beliau sehari-hari di Kota Semarang ya? Sekarang saya sudah pindah ke Dinas Pendidikan. Oh, Sudah lama. Ya, Dinas Pengawas Pendidikan pendidikan formal. Kota Semarang. Nah, oke. Meeting is being recorded. Motivasi beliau, sahabat-sahabat semua peserta Vikomentara edisi 21 ya, Mustafa ya. Ada motivasi untuk kita, baik dan medsos yang lain. Recording in progress. Di kawasan sehingga pendidik lebih baik dalam pengetahuannya. Begitu. Oke, makasih. Terus selanjutnya saya persilakan Pak Mustafa, sepenuhnya saya sampaikan kepada beliau. Monggo, Bapak. terima kasih Pak Gus. Ya, Pak Gus. Bang. Kalau Gus panggil Pak Gus itu protes. Nah, ini ya mestinya Gus Pri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, saudara. Yang saya hormati Pak Dr. Fauzi Eko Prayono, Dr. Andusnya ketinggalan. Pak Lili, Pak Iwan, Sri, baik yang ada di YouTube maupun melalui Zoom pada kesempatan sore hari ini, saya sangat bahagia sekali karena ini baru pertama kali saya bertemu dengan teman-teman melalui Harus dulu lah. Dia pengen nonton di bawah sini. Lu pulang malam dulu Kak, malam. Saya awal belum di pendidikan kesetaraan. Memang saya sekali teman-teman untuk membangun sebaik mungkin PKBM ini jadi suatu bisa Audir saya. Dengaran di semua. Mati Audir. Mati banyak. kan ya, kampung di sana. Nah, teman-teman tutor ini kalau saya manggil itu bos, bayarannya ora sepiro, bayarannya tidak seberapa, bos dia. Nah, karena apa ya bosnya anak-anak kesetaraan ini. Nah, dulu saya memang penggiat paket A, paket B, paket C. Yang paling dikenal oleh teman-teman di pusat itu karena saya penggiat di anak-anak. Ini yang sampai saya diundang ke Medan untuk masuk ke lapas di Medan, masuk di Sukamiskin. Ini karena saya pendidikan kesetaraan pertama kali waktu di lapas. Harapan baru bagi teman-teman yang kebetulan bisa berkesempatan bersekolah karena berada di lapas. Nah, teman-teman, ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah RPP berbasis modul seperti yang dijudulkan pada kesempatan Vikomentara sore ini yang menyusun RPP berbasis modul. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzi tadi bahwa memang untuk menyusun RPP sebenarnya tidak langsung serta-merta RPP saja. Nah, teman-teman itu ya kalau saya mengamati di lapangan dulu pernah saya kan juga pernah ikut-ikutan keliling gitu, melihat teman-teman jangankan menyusun RPP, jangankan menyusun Prota, Promes, Pilafis, RPP saja itu ada beruntung. Itu harus diakui bahwa sampai hari ini pun kalau saya nanyakan ke teman yang membuat RPP belum ada. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa RPP itu
terus mengikuti dengan aliran sesat begitu saja. Terus ini bisa dipakai. Kan kalau digunakan untuk kegiatan akreditasi itu yang penting kan ada. Bukan masalah ini alirannya mana, bukan. Aliran Pak Fauzi, aliran Pak Kustopo beda, tetapi yang penting itu bukan itu. Adanya tutor mau membuat RPP itu sudah suatu kesempatan yang luar biasa. Ini harus kita akui. Karena ya memang harus disadari bahwa menyusun RPP itu juga membutuhkan suatu kejelian, kemauan, niat. Nah, ini yang boleh saya sampaikan di sini. Teman-teman tidak perlu berkecil hati. RPP saya benar atau salah nggak urusan. RPP saya ini baik apa enggak urusan. RPP saya ini manut yang mana sudah sesuai dengan aturannya, enggak urusan, pokoknya buat RPP dulu. Bagi saya seperti itu. Nah, kebetulan dalam kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan RPP yang berbasis modul. Memang banyak, jadi dulu ketika saya menjadi tutor juga, karena saya kan ngajar di paket A, paket B, paket C juga, maka saya menyusun RPP itu banyak sekali model-model RPP. Namun dalam kesempatan ini nanti saya akan berikan contoh-contoh RPP yang model-model yang saya buat juga. Saya membuat seperti yang model-model lama. Satu RPP ada beberapa kali pertemuan. Terus satu tatap muka hanya satu RPP. Nah, sekarang ada lagi RPP yang berbasis modul, yaitu membuat RPP satu modul satu RPP. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya izin share screen ya. Oh, sorry. Nah, ya. RPP berbasis modul. Ini RPP berbasis modul yang saya tawarkan di sini adalah RPP berbasis modul yang dikembangkan oleh Puskurgub, yang dikembangkan oleh Puskurgub. Nah, di dalam menyusun RPP berbasis modul itu sebenarnya tidak serta-merta kita langsung menyusun RPP-nya, enggak. Tetapi nanti di sana ada kita harus menentukan dulu moda pembelajarannya itu. Baik itu pembelajaran yang berbasis tatap muka yang dilakukan secara tatap muka, kemudian pembelajaran yang dilakukan secara tutorial, dan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Nah, namun sebelum lari ke sana, jadi ini saya harusnya memang sulit untuk menjelaskan secara maya ya. Jadi ini, mestinya untuk menyusun RPP berbasis modul itu, kita harus terjalin dengan penyusun jadwal. Karena di dalam RPP yang berbasis modul itu kan kita akan menentukan pembelajaran ini akan dilakukan dengan tatap muka, atau tutorial, atau mandiri. Nah, ini harus disesuaikan betul dengan jadwal yang nanti akan dilaksanakan di dalam pembelajaran tersebut. Ketika jadwalnya, karena saya memahami bahwa di PKBM itu tidak setiap hari ada pembelajaran yang bisa dilakukan.
Kadang ada yang 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali, bahkan ada yang 1 minggu hanya 1 kali kegiatan pembelajaran itu. Nah, maka dengan kegiatan pembelajaran yang sangat terbatas ini kita tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran itu semuanya tatap muka. Maka harus ada yang ditutorialkan dan ada yang dimandirikan. Nah, kegiatan-kegiatan tutorial tatap muka dan mandiri ini, kalau masing-masing tutor dari setiap mata pelajaran itu menyusun RPP-nya yang berbasis modul tadi, tidak ada koordinasi dengan penyusun jadwal, itu bisa tumbuh. Artinya begini, ketika misalnya mata pelajaran PPKN, pada pertemuan pertama, dia melakukan kegiatan pembelajarannya tatap muka. Di RPP-nya itu dia merancang pembelajaran tatap muka. Kemudian pada hari itu, yang bersamaan mengajar adalah mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Matematika juga melakukan kegiatan pertemuan pertama itu tatap muka. Bahasa Indonesia juga melakukan kegiatan pertamanya tatap muka. Artinya apa? Dalam 1 hari yang mestinya hanya katakanlah pembelajarannya dilakukan mulai jam 4 sore sampai jam 6 sore, hanya 2 jam. Dengan 3 mata pelajaran yang kemudian semuanya tatap muka, maka yakin itu tidak bisa dilakukan. Apalagi kalau kita melihat lagi ke belakang pada pembagian SKK. Di pembagian SKK-nya, matematika ini diberi SKK banyak, bahasa Indonesia diberi SKK banyak. Dan ini semua menjadi satu dengan mata pelajaran lain dalam 1 hari yang dibelajarkan dalam waktu 2 jam, tidak mungkin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka semua. Maka harus ada yang saat itu tatap mukanya mungkin 1 mapel, tutorialnya 2 mapel, atau yang 1 mapel lagi mandiri. Sehingga kegiatan dijadwal, karena penyusunan RPP berbasis modul ini terkait sekali dengan jadwal. Nah, oleh sebab itu nanti di dalam menyusun RPP 1 modul ini harus dilakukan yang pertama kali adalah menganalisis modul. Nah, ketika tutor menganalisis modul, itu sebenarnya adalah untuk menentukan materi ini dalam unit 1 misalnya. Materi pertama itu bisa diajarkan dengan cara mandiri atau tutorial atau tatap muka. Nah, ini untuk menentukan jenis pembelajarannya itu. Ya, yang tahu tutor, yang memahami tutor. Jadi antara 1 PKBM dengan PKBM yang lain, 1 tutor dengan tutor yang lain, pemahaman tentang materi ini bisa diajarkan melalui tatap muka tutorial mandiri, itu tidak sama. Ada yang menganggap bahwa materi ini sulit karena penuh dengan pengertian, penuh dengan pemahaman, maka harus saya lakukan dengan cara tatap muka, karena saya ingin menjelaskan secara rinci. Tetapi ketika tutor yang lain menganggap bahwa materi ini sebenarnya bisa dipelajari secara tutorial, peserta didik disuruh belajar sendiri, mencari pengertian-pengertian yang sulit, nanti didiskusikan, itu bisa. Tetapi 1 tutor lagi mengatakan bahwa ini bisa dimandirikan, tidak perlu untuk dilakukan pembelajaran tatap muka atau tutorial, udah anak-anak disuruh nyari aja tugas-tugas untuk mereka bisa membuat clipping, katakanlah seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dulu. Oke. Jadi nanti dalam kegiatannya itu kita harus menganalisis modul, manakala modul ini bisa dilakukan untuk pembelajaran tatap muka, tutorial, atau mandiri. Nah, ini dalam strategi pembelajarannya kan memang kita seperti itu. Nah, itu mempertimbangkan, jangan sampai nanti kita keliru, mempertimbangkan kemampuan peserta didik juga.
jangan hanya tutornya, kemampuan peserta didik. Jadi kalau peserta didiknya tidak mampu untuk melakukan kegiatan tutorial atau mandiri, maka ya si tutor harus menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Nih, itu yang harus diperhatikan lah. Yang kedua adalah pembagian SKK. Ketika kurikulum, seksi kurikulum sudah membagi SKK masing-masing mata pelajaran, maka dari SKK ini kita juga baru bisa mengupload bagian mata pelajaran mana yang butuh waktu lama dan bagian materi mana yang butuh waktu lama dan bagian materi mana yang membutuhkan waktu sebentar. Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan materi ini bisa diajarkan dalam berapa jam pelajaran, baik itu melalui tatap muka, tutorial maupun mandiri. Materi yang lain bisa dilakukan dengan berapa waktu, berapa lama. Nah, ini yang harus dilakukan. Baik itu kegiatan mandiri, tutorial, maupun tatap muka. Dan nanti kan kita setelah menganalisis itu baru mendapatkan rancangan pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, nanti bagian seksi kurikulum itu baru mengatur jadwal, baru bisa mengatur jadwal. Nah, ketika semuanya kok tatap muka, harus dikoordinasikan. Ini mata pelajaran yang pada hari Rabu, mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika, semuanya tatap muka jelas tidak bisa dilaksanakan. Maka salah satu harus mengalah untuk melakukan kegiatan pembelajaran tutorial atau mandiri. Nah, seperti itu. Ini koordinasinya itu nanti di situ. Jadi tidak serta-merta begitu menyusun kegiatan pembelajaran atau hasil analisis modul, kegiatan pembelajaran yang sudah diketahui, langsung disusun jadwalnya, jadi tidak mungkin. Ini harus selalu berkoordinasi. Jadi dari pembagian SKK, kemudian menganalisis modulnya itu, kemudian melakukan penghitungan mana yang harus tatap muka, mana yang harus tutorial, dan mana yang harus mandiri, baru bisa melakukan pengaturan jadwal. Nah, setelah itu clear, baru menyusun RPP. Jadi tidak serta-merta di dalam menyusun RPP itu langsung aja ke ke materi langsung diberi RPP, itu bukan. Nah, ini untuk menyusun RPP komponennya adalah satuan pendidikan, mata pelajaran, tingkatan berapa, kemudian modulnya modul keberapa, judulnya apa, ini pada identitas, kemudian materi pokoknya apa, beban belajarnya, sekurang-kurangnya muat ini di identitas RPP-nya, di identitas. Nah, sedangkan pada KI dan KD itu tidak perlu diungkapkan di sini karena KI KD tidak, kalau mau ditulis boleh. Mau ditambahkan di sini boleh, nah, tetapi secara umum itu tidak perlu karena sudah ada di dalam silabus. Nah, kalau sebenarnya di dalam modul itu bisa lebih bisa lebih menarik lagi karena di modulnya ada kegiatan KI dan KD-nya. Nah, setelah identitas baru kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu kita akan mengetahui sebenarnya arah dari pembelajaran kita itu mau apa sih, supaya peserta didiknya itu bisa mencapai apa. Nah, di sini nanti dilakukan dengan kata kerja operasional di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu kita melakukan merancang kegiatan pembelajarannya. Nah, di dalam merancang kegiatan pembelajarannya inilah yang nanti akan muncul yang namanya RPP satu modul itu dari hasil analisis modul kemudian akan diplot ke dalam kegiatan pembelajarannya.
mulai dari kegiatan pembelajaran pada tatap muka, tutorial, dan mandiri. Dan jangan lupa, yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian ini tidak serta-merta hanya menyampaikan bentuk penilaiannya tes tulis, bentuk penilaiannya lisan, tidak. Tetapi nanti ada lampiran instrumen penilaian. Lah, di sini ini loh teman-teman yang kadang-kadang terlupakan bahwa sebenarnya di RPP itu sudah ada lampiran instrumen penilaian. Lah, kenapa kok harus ada lampiran instrumen penilaian? Ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Nah, yang pertama, jenengan atau Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dari tujuan pembelajaran ini, maka penilaiannya ada benang merah yang terkait antara instrumen penilaian di dalam mengukur kemampuan kompetensi peserta didik dengan tujuan pembelajaran itu sesuai, ada benang merahnya. Nah, yang lain nanti di instrumen penilaian ini bisa digunakan untuk melakukan uji modul. Nah, ini uji modulnya cukup nanti dengan menggunakan lampiran instrumen penilaian. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ini selalu terlupakan oleh teman-teman. Jadi kalau menyusun RPP, lampiran instrumen penilaiannya itu sering tidak ada. Padahal itu bisa digunakan untuk mengukur kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini bisa dilakukan, bisa digunakan untuk ujian akhir modul. Nah, ini nggak perlu, sudah membuat aja udah bagus lah, nggak perlu ada review. Tapi kalau mau direview oleh teman sejawat silahkan. Atau kalau mungkin ada MTMP itu dan musyawarah tutor mata pelajaran, nggak tahu itu dari dulu sampai sekarang kok macet itu MTMP-nya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mereview, mengevaluasi, kemudian hasil dari RPP ini memang dikatakan sebagai RPP yang bagus. Itu. Nah, ini contoh dari komponen RPP tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Satuan pendidikannya, PKBM atau SKB mana, mata pelajarannya apa, kemudian tingkatan berapa, yang setara kelas berapa, kemudian modulnya itu ditulis modul berapa, terus judulnya apa. Jadi nanti di sini akan kelihatan. Nah, karena ini satu modul satu, saya kira materi pokok ini tidak perlu, ya, tidak usah, langsung aja pada beban belajar, tetapi nanti akan ada rincian di beban belajar itu terkait dengan pertemuan tatap muka berapa SKK, berapa minggu, pertemuan tutorial berapa minggu, pertemuan mandirinya berapa minggu. Ini muncul di sini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tadi seperti ini contohnya, ya, peserta didik diharapkan dapat menyusun model matematika dari masalah terkait dalam bentuk sistem persamaan linear, 3 variabel, dan seterusnya. Tapi yang terpenting perlu saya sampaikan di sini, di dalam tujuan pembelajaran, harus menyangkut 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Ini harus muncul di situ. Dari 3 ranah pengetahuan, sikap, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Itu muncul di dalam tujuan pembelajaran itu ketiga-tiganya. Nah, itu yang keterampilan biasanya nanti dimunculkan di dalam kegiatan pembelajaran itu untuk peserta didik membuat tugas-tugas, bisa itu tutorial maupun tugas-tugas mandiri. Nah, ini contoh di kegiatan pembelajarannya, sehingga nanti akan muncul ini tiga kegiatan pembelajaran itu akan muncul semua. Kegiatan tatap mukanya muncul, kegiatan tutorialnya muncul, dan kegiatan mandirinya muncul. Nah, ini dari materi unit 1, ini pertemuan pertama adalah menggunakan kegiatan tatap muka. Sedangkan di pertemuan kedua menggunakan kegiatan pembelajaran tutorial. Nah, ini kegiatannya muncul di sini. Di kegiatan tatap muka, ini kegiatan awalnya ini mulai menjelaskan materi modul secara menyeluruh. Ini untuk memberikan
apersepsi, kemudian meningkatkan materi prasyarat. Ya. Nah, mungkin bisa melalui tanya jawab. Nah, ini kemudian kegiatan intinya, di kegiatan intinya inilah yang dalam kegiatan tatap muka tutor itu menjelaskan. Ya, sehingga di sini di dalam kegiatan tatap muka ini, pembelajaran tatap muka ini, kegiatan intinya di situ adalah menjelaskan. Tapi kalau yang di tutorial nanti tidak menjelaskan lagi, karena peserta didik harus belajar sendiri dalam kegiatan tutorial. Nah, nih yang di kegiatan pembelajaran mandiri ini kebetulan di sini pada pertemuan 4, jadi ini nanti akan muncul ya di kegiatan pembelajaran itu, tatap mukanya di pertemuan berapa saja, tutorialnya di pertemuan berapa. Ini hasil dari analisis modul ya. Hasil dari analisis modul. Nanti akan saya share lagi untuk yang contoh analisis modul. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan yang di kegiatan mandiri. Di kegiatan pembelajaran mandiri, ini di pertemuan 4, sudah langsung pada peserta didik. Jadi pendidik itu hanya memberikan kegiatan tugas saja, sedangkan yang mengerjakan seluruhnya adalah peserta didik. Tidak perlu kita menjelaskan ulang, kemudian menerangkan, tidak, tetapi sepenuhnya diberikan kepada peserta didik. Saya kira yang kegiatan ini bisa nanti saya akan memberikan contoh yang mulai dari, ini yang penilaian, instrumen penilaiannya ini nanti harus ada, sehingga materinya itu nanti akan muncul pada penilaian, itu ada link garis merahnya di penilaian, sehingga tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai atau terlihat ya dari kegiatan penilaian ini. Nah, saya akan berikan contoh untuk materi yang analisis modulnya dulu. Nah, ini contoh dari analisis modul. Kebetulan ini mata pelajarannya adalah sosiologi. Sosiologi pakai C ini. Analisis modulnya pada mata pelajaran sosiologi paket C setara kelas modul 11, di modul 11 ini setara kelas 12 ya, berarti modul 11. Ini judulnya adalah warna-warni kehidupan sosial. Nah, di mata pelajaran sosiologi ini modul 11 warna-warni kehidupan sosial itu ada dua unit. Ada 2 unit. Yang pertama yaitu masyarakat dinamis, dan yang kedua majulah masyarakatku. Nah, ini di sub unitnya pada unit pertama ada 5, sedangkan unit kedua sub unitnya ada 3. Nah, ini kita membagi pada pembelajarannya itu tatap muka, tutorial atau mandiri dari masing-masing sub unit ini. Untuk sub unit 1, pengertian perubahan sosial dan teori perubahan sosial itu ditatap mukakan dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi ini dilakukan pembelajaran tatap muka. Karena tutor menganggap bahwa pengertian perubahan sosial dan teori-teori perubahan sosial ini tingkat kesulitannya untuk dipahami oleh peserta didik masih sangat tinggi, sehingga tutor merasa perlu ada kegiatan ceramah, tanya jawab, tatap muka yang intinya adalah memberikan materi itu agar mudah dipahami. Sedangkan pada subunit yang ketiga, faktor-faktor perubahan sosial ini dilakukan pembelajaran mandiri pada pertemuan kedua. Jadi tadi yang subunit 1 dan subunit 2 itu dilaksanakan pada satu pertemuan, yaitu pada pertemuan pertama, dan yang
subunit ketiga, faktor-faktor perubahan sosial ini dibelajarkan secara mandiri pada pertemuan kedua. Sedangkan pada subunit keempat dan kelima, yaitu dampak perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial, di sini dilakukan dengan pembelajaran tutorial. Itu. Inilah yang nanti dari ini akan muncul pada kegiatan di RPP-nya, di langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran pada RPP-nya. Kemudian untuk unit 2, ini masih modul 11 ya, masih modul 11. Di unit 2 ini, majulah masyarakatku, subunit 1 modernisasi itu ditutorialkan. Kemudian subunit 2 industrialisasi dimandirikan. Harapannya nanti tutor itu akan menugaskan peserta didik untuk mengamati lingkungan pabrik atau lingkungan pabrik-pabrik perusahaan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, ini kan beda dengan wilayah yang tidak punya pabrik. Maksud saya seperti itu. Nah, ketika ini peserta didiknya berada di wilayah lingkungan industrialisasi, maka hal itu bisa dilakukan oleh peserta didik untuk mengamati kehidupan di sekitar pabrik. Tetapi kalau daerahnya adalah daerah pertanian, nah ini kan mengalami kesulitan, tidak mungkin untuk dimandirikan. Ini yang saya maksud, masing-masing tutor, masing-masing lingkungan belajar, masing-masing peserta didik itu tidak sama. Nah, kemudian di subunit yang ketiga, demokratisasi ini sangat dirasa masih sulit bagi peserta didik, maka dilakukan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di pertemuan yang ke-6. Nah, dari ini, modul 11 ini kita baru bisa menyusun RPP 6 pertemuan dengan tatap mukanya 2 kali, yaitu pada pertemuan 1 dan pertemuan 6. Kemudian tutorialnya juga 2 kali, yaitu pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, dan mandirinya 2 kali, yaitu pada pertemuan kedua dan pertemuan kelima. Ini yang hasil analisis modul dari salah seorang tutor. Saya menegaskan sekali lagi bahwa masing-masing tutor tingkat pemahamannya berbeda, masing-masing peserta didik juga mempunyai kapasitas yang berbeda, lingkungan tempat belajar di masing-masing lembaga juga berbeda. Maka ini tidak mutlak. Ini tergantung dari PKBM masing-masing atau lembaga satuan pendidikan masing-masing. Ini yang terkait dengan analisis modul. Nah, setelah melakukan analisis modul, ini baru modul 11, sebenarnya contohnya mestinya semua modul dianalisis. Ini modul yang 12, antara harapan dan kenyataan. Ini juga dianalisis. Nah, hasil analisis ini kemudian dipetakan, membuat pemetaan pembelajaran. Namanya pemetaan pembelajaran. Sebentar, saya ambil contohnya dulu. Nah, ini yang di hasil analisis tadi kita plot ke dalam pemetaan pembelajaran hasil analisis modul. Seperti ini tadi, modul 11 adalah pertemuan pertama tatap muka. Nah, jadi materi ini mestinya saya tutup ya. Ini kan yang ini dari hasil analisis. Nah, ini begini. Ya, nah ini akan nampak. Nah, setelah dilakukan pemetaan, hasil pembelajarannya itu seperti ini. Nah, pada materi pertama, pertemuan pertama, materi kedua, masuk pertemuan pertama, dua-duanya tatap muka. Nah, materi ketiga, masuk di pertemuan kedua, mandiri. Materi keempat dan materi kelima,
di pertemuan ketiga tutorial. Di unit 2, materi pertama, pertemuan keempat, tutorial. Materi kedua, di pertemuan kelima, mandiri. Nah, materi ketiga, demokratisasi tadi, di pertemuan keenam, tatap muka. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti modul 11, 12, 13, dan seterusnya itu dilakukan pemetaan seperti ini. Nah, ini di modul 12 seperti ini lah, nanti modul 13 berkelanjutan sampai seterusnya lah. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa setelah menyelesaikan modul 11 sampai pertemuan ke-6 ada ujian modul. Bila perlu ada remedi bagi peserta didik yang mendapatkan nilai-nilai yang masih kurang seperti itu. Nah, setelah melakukan pemetaan inilah kita baru bisa menyusun RPP berbasis modul. Nah, ini. Jadi modul 11 kita akan melihat di modul 11 ini RPP-nya seperti contoh ini. Contoh RPP berbasis modul. Nah, ini contohnya. Di satuan pendidikan PKBM mana? Mata pelajarannya sosiologi, kemudian tingkatan 6 setara kelas 12 pada modul 11. Tadi kan kita melihat di modul 11, warna-warni kehidupan sosial. Nah, pertemuannya ada, alokasi waktunya ada 6 minggu dengan bobot 2 SKK. Nah, 6 minggu tadi ada tatap mukanya. Ini muncul tatap mukanya 2 pertemuan, tutorialnya 2 pertemuan, dan mandirinya 2 pertemuan. Nah, kemudian langsung di tujuan pembelajaran, KIKD-nya tidak usah dilihatkan, nanti terlalu banyak kalau KIKD masuk di dalam RPP. KIKD biar terlihat di dalam silabus saja. Ya. Kemudian materi pembelajarannya, ini muncul di sini materi pembelajarannya. Kemudian media sumber pembelajarannya muncul di sini. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ada ini. Jadi tadi kan pertemuan 1 itu membahas 2 materi, yaitu pengertian perubahan sosial dan teori-teori perubahan sosial. Kemudian di pertemuan kedua kita muncul pada kegiatan pembelajaran mandiri. Nah, ini muncul di sini. Nah, pertemuan ketiga muncul di kegiatan pembelajaran tutorial. Nah, ini kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan awal seperti apa, kegiatan intinya, kemudian kegiatan penutupnya. Jadi di kegiatan awal itu kita lebih banyak kepada unfreezing atau memberi persepsi kepada peserta didik. Di kegiatan inti itulah yang kita lakukan. Nah, di kegiatan inti untuk pertemuan tatap muka selalu ada ceramah. Ini kunci. Selalu ada ceramah. Tutor memberikan ceramah. Tapi kalau pada kegiatan tutorial itu diskusi, kuncinya di diskusi. Nah, sedangkan pada kegiatan mandiri, maka di sini peserta didik membuat laporan atau portofolio atau menyelesaikan tugas. Itu kuncinya di situ. Nah, kemudian di kegiatan penutupnya nanti kita memberikan umpan balik. Setelah itu kita akan bersama-sama dengan peserta didik memberikan simpulan, membuat simpulan. Nah, jangan lupa selalu disertai dengan hasil instrumen penilaian. Baik itu mulai dari sikap, kemudian pengetahuan maupun keterampilannya. Nah, seperti itu. Yang terakhir kemudian ditandatangani oleh tutor dan pengelola, ketua direktur PKBM-nya. Nah, direktur PKBM-nya ikut menandatangani. Nah, seperti ini. Jadi ini yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Dan lebih baik nanti kita tanya jawab untuk selanjutnya, karena ini kan waktunya juga
sangat terbatas. Saya kira itu Gus Pri, jadi bisa saya sampaikan kegiatan pembuatan RPP berbasis modul ini memang langkahnya cukup panjang, cukup lama, dan harus saling berkoordinasi antara tutor yang mengajar dengan bagian kurikulum. Mulai dari pertama kali pembagian SKK, kemudian analisis modul, kemudian lagi dikembalikan kepada bagian kurikulum untuk menyusun jadwalnya. Saya kira untuk sementara itu dulu Gus Pri. Nah, terima kasih kurang lebihnya. Jadi nanti kita lanjutkan pada kegiatan tanya jawab. Terima kasih Gus Pri. Saya kembalikan kepada Gus Pri. Monggo kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Gus. Oke, alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya untuk bagaimana kita menggali lebih jauh terkait seperti apa dan bagaimana teknisnya RPP itu Pak Gus ya. Kita nanti aja diskusi, tanya jawab, serta dan tentunya diskusi kita paralel saja. Yang mana tadi di awal ada materi Bapak Dr. Andes Fauzi Eko Pranyono, nanti akan dipandu oleh Kang Iwan Sunaria. Kang Iwan, saya persilakan kita diskusi saja langsung. Dan teman-teman bagi yang mau bertanya, sahabat-sahabat semua bisa raise hand atau nantinya bisa menuliskan di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang menonton di YouTube, silakan juga di chatnya nanti bisa diketik saja apa yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Kang Iwan, mana Kang Iwan? Oke, silakan Kang Iwan. Terima kasih. Ya, dari mana dulu nih? Ya, sesi diskusi Kang Iwan, tanya jawab. Nanti siapa tahu ada yang bertanya terkait dengan dari sudah ada yang ini nih. Sudah ada yang raise-in. Itu rasanya dari tadi tuh Kang Iwan, kayaknya kepencet. Dan itu kepencet tuh Kang Iwan. Itu kepencet itu. Kalau di chat nih belum ada yang bertanya juga. Teman-teman semua, apabila ada yang mau dikomunikasikan mengenai RPP modul ini, silakan tanyanya di chat maupun raise-in, kita langsung bukakan nanti untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Teman-teman panitia yang lagi memantau di YouTube ya Kang Iwan, bisa dibantu jika ada yang bertanya. Oh, ini di YouTube ada. Ya. Ini ada yang bertanya di YouTube dari Tepisan Jejak Channel, ya. Dia tidak menyatukan nama aslinya. Izin bertanya Bapak Kustopo, apakah efektif di pendidikan informal jika kita mengimplementasikan RPP berdiferensial? RPP berdiferensial itu yang dimaksud seperti apa ya? RPP yang kayak apa ya? RPP diferensial itu yang dimaksud seperti apa? Ini yang bertanya mana ini? Yang bertanya. Yang bertanya di YouTube, Pak. Oh, di YouTube ya. Berdiferensial. Kurang jelas juga memang ini pertanyaan. Atau mungkin ini ya, saya munculkan contoh ya. Mungkin ya dimaksud. Satu RPP dengan beberapa pertemuan itu mungkin. Yang dimaksud itu mungkin.
punya saya di mana? Mungkin yang dimaksud ini Pak Pertubi nih Kang Iwan. Yang dimaksud bisa jadi yang dimaksud ini Pak Kus nih. Ya. RPP yang memiliki tujuan banyak karena disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus atau berkeinginan yang berbeda-beda. Begitu Pak Kus. Pak Kus di unmute masih tertekan. Oke, ya. Jadi ini kalau kaitannya dengan diferensial yang dimaksud di situ adalah terkait dengan apa namanya berkebutuhan khusus, saya kira belum ada. Itu kalau mungkin dengan berkebutuhan khusus itu masuknya di PIP. PIP itu perencanaan individual, perencanaan pembelajaran individual. Itu. Jadi di perencanaan individual itu memang nanti RPP-nya kalau ini yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus ya, ABK ya. Nah, selama ini kan sebenarnya ABK itu tidak bisa masuk ke dalam wadah kita karena belum ada belum ada payung hukumnya itu. Kalau ABK ya masuknya di sekolah inklusi mestinya seperti itu. Tapi kalau memang yang dimaksud itu ada seperti itu, maka nanti larinya setelah menyusun RPP yang umum, baru di situ akan muncul PIP, yaitu perencanaan individual. Jadi perencanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran individual itu nanti di situ masing-masing anak yang memiliki kebutuhan tadi ada RPP-nya. Jadi misalnya anak ini adalah berkebutuhan tunarungu, misalnya tunarungu. Maka nanti di PPI-nya perencanaan pembelajaran individual itu di situ akan muncul di RPP umum nanti ada ditambahi bagi anak yang tunarungu, maka tutor akan melakukan seperti ini. Karena anak tunarungu dia bisa baca, ya, tetapi di pendengaran dia kurang. Nah, ini yang harus dipahami bahwa kalau memang nanti larinya adalah yang ke RPP dengan kaitannya anak berkebutuhan khusus, maka nanti di situ harus ada PPI-nya, perencanaan pembelajaran individual, muncul di RPP itu. Jadi RPP tapi ada tambahan yang namanya PPI, perencanaan pembelajaran individual. Nah, itu semakin banyak jenis ABK-nya, maka di sana nanti akan lebih banyak juga PPI-nya. Nah, nanti bisa ditambahkan ke kolom-kolom tadi itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan PPI-nya masing-masing. Misalnya PPI untuk tunarungu, PPI untuk kurang penglihatan atau penglihatan, tunawicara, lah nanti muncul sendiri-sendiri bisa. Nah, tapi kalau yang dimaksud mungkin adalah ini, jadi rencana pembelajaran yang satu RPP itu terdiri dari beberapa pertemuan, nah ini bisa saja dilaksanakan. Jadi nanti akan munculnya pembelajarannya itu mulai pembelajaran keberapa sampai berapa, lah ini akan muncul di sini. Pertemuan satu ini nanti ini satu aja, jadi di kopnya hanya satu, identitasnya hanya satu, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian materinya tadi kan hanya perubahan sosial begitu aja, tapi kan yang di sub-subnya kan banyak sekali tadi, subunitnya banyak. Lah ini di langkah-langkah pembelajarannya ini yang kemudian muncul sampai 6 pertemuan. Ini pertemuan pertama seperti ini, kemudian pertemuan kedua seperti ini, pertemuan ketiga seperti ini,
pertemuan keempat, pertemuan kelima, dan seterusnya sampai dengan pertemuan yang keenam ini tadi. Nah, di pertemuan keenam ini yang terakhir, setelah itu baru penutupnya. Kemudian bentuk penilaiannya seperti apa, penutupnya itu yang kemudian ini satu RPP memuat 6 pertemuan. Jadi kalau yang tadi yang berbasis modul, satu modul, satu RPP dengan pertemuannya juga 6 kali. Tetapi tidak seperti ini yang dimaksud dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan pembelajarannya sudah diplot dengan analisis modul. Sedangkan ini kita tidak ngeplot ke analisis modulnya. Entah itu pembelajarannya tatap muka, tutorial mandiri, enggak urusan. Yang penting di dalam satu RPP itu ketika dia harus melakukan 6 kali pertemuan, di situ muncul 6 pertemuan di RPP-nya. Nah ini kalau untuk pamong belajar rugi, karena dia hanya dapat 1 RPP. Nah angka kreditnya kurang, makanya dulu kalau saya buat ya setiap kali pertemuan saya buat 1 RPP, setiap kali pertemuan saya 1 RPP. Karena angka kreditnya semakin banyak RPP yang saya buat, nanti semakin banyak pula angka kreditnya. Saya kira seperti itu, Gus Iwan, Gus Pri, Gus Pri, lah Gus Kurtubi juga ya, gitu. Ya, kolaborasi. Ya. Itu dulu sementara, mungkin ada lagi yang akan ini. Selanjutnya dari bulan Balkis ini ya. Izin bertanya, untuk paket A, Prota, dan Browsernya memakai tematik atau per mapel? Lah, kan sudah ada, kita pakainya kan mapel, nggak tematik. Untuk paket A, walaupun sekarang kan paket A itu sudah mulai ada kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kita tampung di tingkatan 1. Kemudian kelas 4, 5, 6 di tingkatan 2. Nah ini tetap pakainya ya memang untuk sementara saat ini modul untuk kelas yang setara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu belum ada modulnya. Mulai ada itu baru yang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi bukan seperti SD, beda dengan SD kita. Akhirnya tetap per mapel, bukan tematik. Oh, selanjutnya ini ada dari Ani Rosani. Izin bertanya, jika dalam pembuatan RPP kami fokuskan pada RPP untuk tatap muka atau tutorial, boleh atau tidak? Jadi fokus terhadap tatap muka dan tutorial. Nah, gini, sebenarnya monggo silakan itu ya. Tapi konteks hari ini saya ngisinya kan RPP berbasis modul ya. Makanya saya melakukan atau menyampaikan RPP yang hari ini adalah RPP yang berbasis modul itu tadi. Sehingga di situ akan muncul pembelajaran yang tatap muka, tutorial maupun mandiri. Ini. Tapi kalau di luar yang saya sampaikan hari ini, monggo silakan, karena kita kan merdeka belajar ya. Itu merdeka belajar kemarin sudah disampaikan juga oleh Gus Pur. Saya kan kemarin bingung juga. Kalau misalnya ada seperti ini, teman-teman begini di SKB itu teman-teman Pamong pengen buatnya RPP itu ya 1 pertemuan 1 RPP biar angka kreditnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau untuk teman-teman yang ada di PKBM itu ya lebih senang, bila perlu 1 tahun 1 RPP saja seperti itu. Nah, ini monggo silakan, saya tidak memberikan justice dalam artian bahwa kita hari ini membahasnya adalah RPP berbasis modul. Maka saya menyampaikannya juga seperti ini tadi, mulai dari analisis modul, kemudian pembelajarannya masuk di ranah masuk di kegiatan pembelajaran yang jenisnya tatap muka, tutorial atau mandiri, baru kita membuat RPP-nya dan langkah-langkah pembelajarannya di situ nampak mana yang tutorial, mana yang tatap muka dan mana yang mandiri. Ini yang
saya sampaikan terkait dengan RPP berbasis modul. Tapi di luar itu kita merdeka belajar. Ada lagi? Banyak sekali Pak, ini antusiasnya Waduh. luar biasa sekali. Muncul semua. Iya. Selanjutnya nih dari Hani Wulan. Saya Hani, tutor ekonomi dari PKBM Sukses Jaya. Wah, Pak, sukses. saya mau tanya, apakah RPP ini bisa dibuat RPP 1 lembar? Saya dulu ketika pertama kali ada ide RPP 1 lembar, dalam benak saya ya berpikirnya begini, apa yang akan kita tulis dalam RPP 1 lembar itu? Tapi kalau tadi hanya langkah-langkahnya saja, seperti orang dalam perfilman itu kan skenarionya saja, itu tadi punya saya hanya 1 lembar. Ya, yang punya saya tadi itu sebenarnya hanya 1 lembar. Kalau jenengan cermati, hanya di langkah-langkahnya saja loh ya, langkah-langkah pembelajarannya saja. Kita tidak melihat di identitasnya, tidak melihat yang lain, terus tidak melihat instrumen penilaiannya, itu hanya 1 lembar. Tapi ketika kita harus melengkapi itu, termasuk saya tadi kan pesannya, ketika kita membuat RPP, setidaknya di situ muncul instrumen penilaian. Harapan saya kenapa di instrumen penilaian itu tidak hanya memudahkan kita nanti pada saat mengadakan ujian modul, tetapi kita memang benar-benar ini sudah sesuai dengan administrasi gitu. Jadi di RPP itu ya muncul penilaiannya itu seperti itu. Tapi monggo silakan. Kalau mau hanya muncul langkah-langkah pembelajaran ya itu, tapi kalau masuk di penilaian akreditasi bisa diterima apa tidak? Ini asesornya mana ini? Asesor yang menentukan kan untuk penilaian di akreditasi. Tapi bagi saya monggo silakan penyusunan RPP itu kita tetap merdeka belajar dalam artian silahkan dimodifikasi sedemikian rupa, tetapi untuk pembelajaran yang ini terkait dengan RPP berbasis modul, pembelajaran yang tatap muka, tutorial dan mandiri itu harus nampak, harus muncul. Sehingga nanti kita akan melihat, oh pada materi ini nanti muncul di kegiatan tatap muka, yang ini tutorial, yang ini mandiri. Itu akan jelas dan akan mempermudah kita karena itu kan skenario pembelajaran aja. Gitu. Saya kira itu, monggo silakan untuk kebersamaan kemerdekaan belajar ya saya serahkan ke tutor lah. Dibuat sesimpel mungkin aja. Nah, sudah terjawab juga nih berarti pertanyaan dari Nur Hikmah Sey. Beliau bertanya, jika PKBM kami selalu ada tatap muka setiap pekannya, apa perlu pembagian tatap muka, tutorial dan mandiri? Barusan langsung terjawab ya dengan statement terakhir. Enggak, saya tambahi sebentar. Saya tambahi. PKBM mana tadi ya? Ini PKBM kami saja Pak. Oh gitu ya, tatap muka terus, benar ya. Sebentar, saya akan bertanya. SKK-nya sudah sesuai dengan jadwal belum? Nah ini yang harus saya pertanyakan, karena ketika saya monitoring kemarin itu SKB besar loh ya, yang saya monitoring SKB besar dan mereka mendapat apresiasi yang luar biasa dari semua teman lah, dari pusat, dari mana-mana itu apresiasi dengan SKB tersebut. Ternyata pada kegiatan pembelajarannya dia tatap muka terus. Tetapi ketika saya lihat di pembagian SKK-nya dan pembagian jadwalnya, kurang SKK-nya. Nah ini yang harus jenengan nanti perhatikan. SKK misalnya begini, ekonomi paket C. Anda memberi SKK 3. Artinya 3 SKK ini kalau ditatap mukakan adalah 3 jampel. Tapi begitu saya lihat di jadwal tatap mukanya jenengan yang setiap hari tatap muka, itu hanya 1 jam. Dari jam 7.00 sampai 7.45, katakanlah seperti itu. Itu berarti baru 1 SKK. Coba cek baik-baik. Nah, ini makanya nanti kalau dilihat antara SKK dengan
jumlah jam yang ada di jadwal. Ya. Walaupun tatap muka terus, kita kadang-kadang waktunya juga kurang. Apalagi nanti ada kegiatan keterampilan dan kegiatan pemberdayaan. Ini kan juga bertambah jamnya. Seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya nih ada dari Rifa Mahmuda. Ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama itu ini Rifa Malang ya. Bagaimana teknis pelaksanaan ujian modul bagi peserta didik sebagai media kelulusan jika saat ini kita sudah tidak melaksanakan UNBK? Iya. Yang kedua, standar kelulusan untuk penilaian berbasis AKM seperti apa? Apa mempengaruhi penggunaan RPP yang selama ini sudah dilaksanakan? Yang jelas gini, kalau nanti tanpa ada UNBK ya, artinya bahwa kita sudah tidak ujian nasional lagi, yang menentukan kelulusan kan satuan pendidikan. Artinya apa? Kualitas di satuan pendidikan itu yang menjadi jaminan. Akan meluluskan peserta didik dengan nilai kompetensi di bawah 75 boleh, di atas 75 juga boleh. Tidak masalah, itu tergantung dari lembaga masing-masing. Nah, ketika lembaga ini akan menjaga mutu, menjaga kualitas, maka dia juga akan memberikan penilaian-penilaian yang berkualitas. Tetapi kalau PKBM yang maaf zaman dulu pernah terjadi, dan mudah-mudahan sekarang tidaklah, gitu. Zaman dulu pernah terjadi, tidak pernah sekolah tahu-tahu ujian dan tahu-tahu lulus, bahkan yang berangkat ujian orang lain, katakanlah seperti itu. Ini terjadi loh dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak mungkin lagi. Nah, ini yaitu lembaga, bukan kementerian lagi, bukan direktorat PMPK, ya, tapi lembaga. Makanya saya menyampaikan dalam kesempatan ini, silakan kalau lembaga ingin meningkatkan kualitas, ingin meningkatkan mutu di lembaganya, ya tingkatkan dari ujian-ujian modul itu yang bermutu. Bila perlu, kalau misalnya di dinas kabupaten kota itu ada forum tutornya, mungkin itu sudah bisa dilakukan pembuatan soal ujian modul itu yang menyusun forum tutor. Nah, bila perlu nanti forum tutor kesetaraan nasional ini bisa ambil kesempatan dalam pemenuhan penilaian di ujian modul itu. Saya kira itu. Jadi monggo silakan, tergantung dari lembaga masing-masing. Tetapi kalau lembaga itu memang ya lembaga yang CCP, ceng-ceng-po, itu lain lagi ya. Itu istilah saya kan Pak, lembaga CCP, CCP. Oke. Apalagi tadi ya yang satunya ya? Yang satunya tentang itu standar kelulusan untuk penilaian berbasis AKM seperti apa itu? Belum muncul itu sampai hari ini. Nanti kita tunggu Pak Fauzi. Ya. Belum muncul sampai hari ini. Ya. Kita tunggu saja. Oke. Berarti ke pertanyaan lain ya Pak ya? Ya, silakan. Urutan atas ada lagi KSPG Bandung Unit 3. Izin bertanya, apakah penyusunan RPP berbasis modul ini tiap modul jumlah pertemuannya sama? Nah, ya, masih ini ada kegiatan. yang selalu lagi kegiatan. Lagi ya. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika teman-teman di daerah, khususnya di lingkup dinas kabupaten kota, itu mengambil keputusan yang sepihak. Artinya sepihak itu menentukan tanpa ada dasar. Nah, katakanlah forum menentukan pokoknya nanti di semester 1, semester ganjil itu modul 1, modul 2, modul 3. Nah, padahal tidak harus. Nah, tidak harus itu. Dan satu modul 2 bulan, tidak harus. Tidak harus seperti itu. Nah, hanya sekarang bagaimana kita bisa menyampaikan hal ini kepada pihak
stakeholder, karena pejabat-pejabat di dinas kabupaten kota sendiri kadang-kadang tidak paham tentang pemaknaan dari belajar modul ini. Padahal sebenarnya ketika modul itu kan kalau jenengan lihat atau Bapak Ibu sudah telaah, sudah dianalisis, modul itu semuanya tidak, walaupun ketebalannya sama, tidak mesti diselesaikan dalam waktu yang sama, dalam kurun waktu yang sama. Enggak. Ada modul yang gampang bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Tetapi ada modul yang materinya itu cukup besar, dia bisa menyelesaikan modul itu paling tidak dalam waktu 2,5 bulan. Jadi tadi yang saya ambil contoh itu pertemuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak mutlak. Bisa jadi modul 11 itu hanya pada pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Setelah itu pindah ke modul 12. Bisa. Hanya persoalannya adalah katanya sih kebersamaan forum begitu. Ini saya juga harus tegaskan ini. Semoga ini bisa dipahami. Seperti itu Pak Iwan, ya. Oke, siap Pak. Alhamdulillah nih, luar biasa sekali. Ini semakin banyak aja pertanyaannya. Nih, selanjutnya ini dari Layung Kusuma. Izin bertanya, apakah wajib memakai modul yang disediakan pusat sebagai dasar penyusunan RPP? Lah iyalah. Kita kan sudah bersusah payah mulai dari tahun 2018 awal menyusun modul sampai terakhir itu kemarin tahun 2021 itu kita masih ada editing. Mosok sudah dibuat seperti itu terus tidak digunakan. Nah, dasarnya memang itu. Dasarnya adalah modul yang sudah dibuat atau dikembangkan oleh Direktorat PMPK, tetapi saya memberikan masukan ketika nanti di pembelajaran itu Bapak Ibu ingin menambahkan materi-materi lain, bahan ajar lain, atau sumber-sumber belajar yang lain, silakan. Itu tidak tertutup. Boleh saja, sah-sah saja. Bahkan kalau Ibu Bapak ikut di kegiatan pembelajaran yang setara daring, itu kan tutor harus upload, tutor harus memasukkan materi. Nah, ini bisa digunakan di sana. Tetapi untuk kegiatan yang utama nanti di dalam penyusunan RPP ini berbasis pada modul yang sudah disediakan oleh Direktorat PMPK yang ada di e-modul itu, ya, yang silakan di-download aja. Ya, saya kira itu Pak Iwan. Boleh sah-sah saja membuat materi lagi, menyusun bahan ajar lagi, kemudian diupload di setara daring, karena di setara daring kan tutor itu mestinya upload terus itu. Ya, saya kira itu. Ya. Masih lanjut Pak, masih banyak. Ya, silakan. Ya. Nah ini ada selingan dulu nih, ada tentang ini nih. Bagaimana dengan PKBM yang di masa pandemi ini melakukan pembelajaran full daring? Nah, yang nggak masalah lah full daring. Full daring itu kan juga ada tatap mukanya kan, tatap muka maya. Nggak masalah itu. Jadi harus dipahami bahwa pembelajaran mandiri dengan pembelajaran daring itu beda. Nah, bedanya ketika kita di pembelajaran daring, kita hanya menggunakan media saja, media alat ini komunikasi untuk tatap muka. Nah, tapi kalau pembelajaran mandiri, ini peserta didik diberikan tugas-tugas mandiri yang tidak perlu ketemu guru, tidak perlu ketemu tutor, tidak perlu bantuan dari tutor. Dia diberikan aja tugas-tugas mandiri itu sehingga peserta didik ini bisa datang ke pasar misalnya, ngamati pasar, lihat pasar. Atau kalau di masa corona ini peserta didik bisa melihat bagaimana situasi di lingkungannya gara-gara ada corona. Oh, ini menarik sekali. Saya kira
harus tahu, harus dipahami bahwa daring dengan mandiri itu beda. Nah, kadang-kadang ada yang keliru karena teman-teman menganggap bahwa kalau pembelajaran daring kan kita tidak pernah ketemu, berarti itu bukan pembelajaran tatap muka. Lah itu tatap muka maya. Ini kan sekarang tatap muka ini. Ya, dan harus diakui kelebihannya banyak. Kita bisa hemat biaya, bisa hemat waktu juga. Saya kan nggak harus datang ke Jakarta, nggak harus membayar tiket, nggak harus bermalam di sana. Tapi ini tadi siang saya masih pergi ke pasar. Selanjutnya dari pasar saya bisa ketemu dengan teman-teman. Ini saya kan kangen dengan teman-teman ini. Pak Kurtubi itu udah lama nggak ketemu saya, maka saya kangen banget. Akhirnya gitu. Kalau Pak Lili kemarin ketemu saya, sehingga masih terobati waktu di Solo. Nah, ini kan Pak Kurtubi lama banget nggak ketemu. Walaupun kontak-kontakan, tapi kan nggak ketemu. Nah, sekarang melihat wajahnya begini kan sudah beda. Ini Pak Kurtubi lebih keren. Keren ya, Pak ya. Gitu Pak Iwan ya. Ya, siap. Nah, itu yang saya tegaskan. Jadi tolong dibedakan antara daring dengan mandiri. Ya. Ya, itu barusan pertanyaan sebenarnya dari Umi, Pak. Oh, gitu. Nah, selanjutnya ini ada dari Ahmad Nazir. Beliau ingin bertanya, maaf masih bingung untuk membedakan antara tatap muka dengan tutorial. Apakah tutorial peserta didik tetap datang ke sekolah atau tidak? Oke. Yang jelas membedakan, tadi saya sudah garis bawahi sebenarnya di contoh saya tadi di RPP. Kalau tatap muka, di situ jelas-jelas tutor itu menyampaikan secara lisan kepada peserta didik dengan metode utamanya adalah ceramah, gitu. Ini yang harus digaris bawah. Pertamanya itu ceramah, utamanya ceramah, karena tutor menganggap bahwa peserta didik ini belum mampu untuk mempelajari, belum mampu untuk bisa memahami materi yang akan disampaikan, maka dia melakukan ceramah pada saat tatap muka itu. Nah, sedangkan pada pembelajaran tutorial, pada awalnya adalah tutor memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, ini yang harus disepakati bersama, bahwa ketika tutorial, peserta didik mesti baca buku. Itu yang harus ditekankan. Karena di sini tutorial itu sebenarnya kan dari kata peserta didik belajar sendiri pada modul yang disediakan. Ini yang harus dipahami. Nah, ketika di tutorial peserta didik membaca buku, ada yang sulit, ada yang dirasa belum bisa, ada yang dirasa ini perlu dijelaskan oleh tutor. Maka pada saat kesempatan ada pertemuan, peserta didik ini menanyakan kepada tutornya. Peserta didik ngajak diskusi kepada tutornya. Itu. Nah, tutor tidak serta-merta menjawab langsung, tetapi bisa dilempar kepada teman yang lain. Kalau saya modelnya adalah ketika di tutorial itu ada pertanyaan seperti ini, maka pertanyaan ini saya lemparkan kepada peserta didik. Peserta didik yang lain ada yang bisa menjawab, kita juga leha-leha. Santai aja, nggak masalah. Nah, hanya nanti di akhir pembelajaran tetap kita memberikan kesimpulan hasil pembelajaran. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau tutorial, tugas pembacaan buku itu wajib dilakukan oleh peserta didik. Tapi kalau di pembelajaran tatap muka, pemberian ceramah wajib diberikan oleh si tutor. Itu Pak Iwan. Baik Pak, ini selanjutnya ada dari Dharma Sabali. Nah, ini tentang izin bertanya, kalau di kelas ada anak yang spesial, apakah kami harus membuat RPP 2, Pak? Nah, atau boleh satu anak yang spesial mengikuti? Spesialnya ini spesial yang seperti apa ini? Maksudnya kalau yang ABK ya tadi seperti yang saya sampaikan di depan ya, jadi ada namanya PPI. Jadi perencanaan pembelajaran individu. Ini yang tadi di depan saya sudah sampaikan. Kalau memang itu ABK, maka di situ ada PPI.
perencanaan pembelajaran individu. Nah, di perencanaan pembelajaran individu itu nampak bahwa anak yang spesialnya ini spesial apa? Apakah dia misalnya autis atau mungkin punya yang lain, punya sesuatu. Nah, ini yang muncul di PPI. RPP-nya tetap, tetapi di lampiran RPP itu muncul PPI. Bagi anak yang spesial, maka tutor melakukan. Nah, seperti itu. Apa? Tambahan pembelajaran apa? Tambahan apa? Mungkin pendampingan secara khusus, atau mungkin pemberian stimulus secara khusus, pembinaan secara khusus. Nah, ini yang bagi anak yang ABK tadi. Jadi itu ya tadi yang di Bali itu sudah saya jelaskan di depan sebenarnya tadi, dengan menambahkan PPI namanya. Di RPP itu ditambahi perencanaan pembelajaran individual. Karena memang ini tetap klasikal ya, masuknya pertama adalah klasikal. Jadi pembelajaran klasikal dilaksanakan dulu. Tetapi nanti ada pendampingan bagi anak yang spesial tadi. Pendampingan khusus. Itu Pak Iwan. Siap Pak, terima kasih ini. Lalu ada lagi nih, bentar ya, ini satu nih. Dari Kosman Gatagai. Mohon izin mau bertanya kepada Bapak Guspri, tapi ini ya. Iya Pak Guspri yang jawab, bukan saya. Bagaimana kalau pada satuan pendidikan menyelenggarakan jenis pembelajaran full tatap muka saja? Boleh, enggak apa-apa. Kan di tempatnya Pak Iwan juga full tatap muka. Jadi ini enaknya, merdekanya belajarnya pendidikan kesetaraan itu di sini, ya. Jadi bisa melakukan pembelajaran tatap muka full boleh, melakukan pembelajaran mandiri full boleh, tapi tidak dapat BOP. Silakan, enggak apa-apa. Kalau memang bisa full tatap muka enggak masalah. Tapi bagi saya, kalau bisa full tatap muka, kenapa nggak mendirikan sekolah formal saja? Gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu Pak Iwan. Ya, siap, Pak. Ini satu lagi di chat kita nih. Saya Uya dari SKB Kota Jambi. Izin bertanya, apakah pembelajaran secara tutorial itu bisa diberikan melalui setara daring? Seperti mandiri. Dan apakah kalau kita memberikan materi melalui video bisa dikatakan itu pembelajaran tutorial? Ini keliru dengan tutorial yang ada di YouTube. Tutorial memasak air gitu. Ada kan itu di YouTube, tutorial memasak telur. Nah, ini saya akan menggarisbawahi dulu antara daring tadi ya, daring pembelajaran daring. Itu pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan saat ini karena adanya pandemi. Itu kan hanya satu solusi, manakala kita tidak bisa lagi untuk bertemu atau bertatap muka atau berkumpul di tempat pembelajaran, misalnya seperti di PKBN. Nah ini, maka kemudian ada pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring maupun luring, ya daring maupun luring. Nah, saya hanya menegaskan bahwa pembelajaran daring ketika kita tatap muka seperti ini di dunia maya itu bukan tutorial. Ini tatap muka ini, tapi tatap muka secara daring, gitu loh. Ini tatap muka kita. Nah, sedangkan tutorial itu tadi saya sudah menyampaikan dilakukan ketika tutor itu memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari modul. Itulah. Setelah mempelajari modul yang sulit dicatat, kemudian dipertanyakan lah. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu munculnya dengan menggunakan daring atau diskusinya menggunakan daring, itu pembelajaran tutorial sudah. Itu. Jadi diskusinya daring karena kita tidak bisa ketemu di PKBN. Jadi tutorial bisa dilaksanakan seperti dengan cara daring, boleh, tidak apa-apa. Nah, terus kemudian untuk memberikan materi video melalui video. Nah,
kegiatan mandiri memberikan materi melalui video. Kalau mandiri itu menghasilkan. Nah, kuncinya itu di situ. Peserta didik di dalam kegiatan mandiri itu menghasilkan. Hasilnya apa? Hasilnya ya dia selesai mengerjakan tugas itu. Contoh misalnya, disuruh mengamati antri vaksin. Hasilnya apa? Laporan. Nah, seperti itu. Disuruh mengamati berita yang ada di TV, kemudian dicatat. Ya. Hasilnya apa? Portofolio, laporan bisa. Disuruh mengumpulkan berita-berita yang ada di koran atau di media sosial, kemudian dihimpun jadi satu, diklik, namanya clipping. Itu pembelajaran mandiri. Tapi ketika misalnya ya, ketika jenengan ya ibu bapak menyuruh atau memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat video. Misalnya membuat video orang antri vaksin. Itu mandiri. Mandiri. Membuat video itu mandiri. Tetapi ketika kita mengajar dengan menggunakan video itu namanya media pembelajaran. Itu jadi harus kita pisahkan antara media dengan tugas, pemberian tugas, ya. Jadi bedanya di situ. Kalau kita memberikan video pembelajaran itu kita menggunakan media. Tetapi kalau kita menyuruh anak membuat video itu namanya kegiatan mandiri. Kenapa? Nanti hasilnya proyek. Kalau membuat video kan nanti hasilnya kan videonya. Lah video yang diciptakan oleh peserta didik inilah yang disebut dengan proyek. Hasilnya proyek. Ini mandiri. Jadi mohon dipahami perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang itu sangat tipis sekali. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan itu karena memang tingkat pemahamannya yang keliru, pemahaman kita yang keliru. Jadi kalau sekali lagi kalau kita menggunakan video untuk pembelajaran itu namanya media. Media pembelajarannya video. Tetapi kalau kita menugaskan anak dalam rangka membuat video, hasilnya produknya adalah berupa video, maka itu disebut kegiatan mandiri. Ya Pak, terima kasih nih luar biasa penjelasannya, jelas, tuntas, detail. Nah, mungkin waktu sudah 15.58, kita sudahi dulu untuk tanya jawab. Nanti untuk materi bisa saya kirim ke Pak Lili aja ya. Siap. Ke Pak Lili, oke. Materinya saya kirim ke Pak Bagaimana, Lili atau Bu? Kang Iwan, ini ada yang bertanya di grup, apakah masih bisa atau gimana Kang Iwan? Nah, monggo Nih, Kang Iwan. Gimana Pak Purtopo ini? Karena Ya, silakan Kang Iwan, monggo silakan. Oh, nggak masalah. Nggak masalah, wes toh. Ini ibarat pepatah sebagai obat rindu. Iya. Lama nggak ketemu. Kita lanjut ya. Ya, enggak, silakan. Ya. Nah, habis dari Pak Kosma nih ada Bu Dwi Lestari Ningsih. Nah, ini kan tentang RPP yang disusun sekarang adalah RPP 1 halaman. RPP 1 halaman itu intinya berisi tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Mohon penjelasannya. Lah, tadi kan sudah. Ya. Jadi kita skip aja ya. Nah, bagi yang ketinggalan silakan tonton YouTube kami ya. Iya. YouTube DPP PKN. Nah, lalu di sini ada dari Yunita Elizabeth. Dari PKBM Bisa, mohon pencerahan Pak Purtopo perihal pembelajaran mandiri apakah tetap membuat RPP? Kita terjawab juga itu tadi. Tadi di depan juga sudah ini. Ya, cuma saya tegaskan aja. Saya tegaskan lagi bahwa kalau kita menggunakan RPP berbasis modul ini, karena di sana kita sudah melakukan analisis pembelajaran, dan di analisis pembelajarannya itu dari hasil analisis modul sudah muncul ada pembelajaran tatap muka, tutorial, dan mandiri,
maka nanti di situ akan muncul. Tiga modal pembelajaran itu akan muncul dalam RPP. Walaupun mungkin suatu saat di RPP itu tidak ada kegiatan tatap muka, maka di bagian tatap muka kosong. Gitu. Di pertemuan tatap mukanya kosong. Oh, adanya tutorial mandiri lah, nanti yang terisi ya di tutorial dan mandiri. Ini yang perlu kami tegaskan karena kita terkait dengan yang berbasis modul tadi. Ini Kang Iwan. Ya, siap. Dari Fauzul Norilisa. Ya, ada di situ Kang Iwan ya, di kolom chat. Ini yang saya baca di grup WA. Ya. Iya, izin bertanya Bapak, dalam setiap RPP apa harus diberikan LKS, lembar kerja siswa? Oh, bukan, tidak perlu. LKS-nya tidak perlu, tapi instrumen penilaiannya yang harus. Tidak perlu ada LKS, tapi instrumen penilaian wajib hukumnya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang dari Novi Bisma, Kang Wan, Novi Bisma. Novita, Ponorogo ya. betul. Ada di situ Kang Wan. Ada. Mohon izin bertanya, apakah setiap pembelajaran, baik tatap muka, tutorial maupun mandiri, penilaiannya harus dimasukkan dalam ujian modul? Terima kasih. Ya iyalah. Coba nanti dilihat ini Pak Kurtubi ini yang ahlinya penilaian kan, di Pak Kurtubi. Jadi nanti di penilaian di e-raport ya, muncul di e-raport. Nanti ada itu, akan kelihatan. Jadi menghimpunnya nilai kan di e-raport itu. Kalau dia sudah menggunakan e-raport. Berarti kalau bertanya seperti itu, nampaknya belum menggunakan e-raport itu. Silakan beralih ke e-raport. Kalau kurang paham, silakan temui Pak Kurtubi. Bisa secara pribadi. Malam hari juga tidak apa-apa. Promosi. Ada lagi Pak Iwan? Sebelum waktunya terlalu jauh. Udah kayaknya Pak, nanti kalaupun ada pertanyaan dari teman-teman, nanti kita tampung. Ya. Kita nanti mungkin minta jawaban ke Bapak juga. Ya, siap. Nanti mungkin Pak Kurtubi nih yang di web FTPKN akan mengolahnya di sana nanti ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Mustopo, luar biasa sekali pencerahannya, materinya. Dan jangan lupa Pak, nanti ke depan-depannya kalau kami ingin pencerahan lagi, mohon kerjasamanya. Siap. Kepedulian kepada kami. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih Pak Mustopo. Ya. Pak Gusri gimana nih? Ya, oke. Sebelum kita kembalikan ke MC ya Kang Iwan. Ya. Pak Mustopo mohon izin saya membalas pantunnya Umi selaku MC. Membaca buku sambil makan jagung amatlah manis. Cakep. Ayo semangat menjadi terdepan bersama narasumber yang selalu optimis. Oh, cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Kembali kasih Gus Pri, Pak Iwan, teman-teman semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan bisa bersama dengan teman-teman kembali di forum tutor kesetaraan nasional ini. Saya selalu buka kesempatan untuk senantiasa bersama Bapak Ibu. Saya dibesarkan dari non formal, saya dibesarkan dari anak-anak jalanan di paket A, paket B, paket C. Saya dibesarkan dari LP Wanita Semarang untuk ngajari anak-anak paket A, B, C. Maka saya sangat rindu ketika saya sekarang sudah tidak berada di sana, juga rindu kepada teman-teman. Ya, saya siap untuk senantiasa bersama teman-teman FTPKN, baik nanti yang di tingkat nasional maupun yang di daerah-daerah. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf atas segala khilaf, segala salah dan keliru. Seandainya nanti ada masih ada pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti bisa disampaikan ke saya dan saya akan berusaha untuk memberikan apa yang saya pahami dan saya tahu. Tapi yang terkait untuk RPP, sekali lagi saya mengatakan kita merdeka belajar, sehingga mohon itu dipahami, jangan sampai apa yang saya sampaikan ini menjadi, wah ini hukumnya seperti ini, bukan.
monggo silakan panjenengan bisa memodifikasi dan bisa mencari sumber-sumber lain yang lebih nyaman, lebih enak, lebih menguntungkan, terutama seperti itu. Dan sekali lagi selamat kepada TPKN atas terselenggaranya Fikom Tara sampai ini yang ke-21 ya. Sudah yang ke-21 dan maju terus, sukses. Semoga amalan panjenengan semua, amalan Ibu Bapak senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembalikan acara kepada MC Umi Ye. Baik, terima kasih Dr. Iwan, Gusri. Luar biasa ya. Jadi memang kalau kita itu narasumbernya memang orang kita, dalam tanda kutip orang kita, orang pendidikan non formal, itu cepat sekali klik gitu ya. Jadi dia ngomong aja, kita udah, oh dia nih non formal banget ini gitu ya. Jadi terus ngomong tentang merdeka belajar, yes benar, merdeka belajar itu ya pendidikan non formal. Jadi bicara dengan mendengarkan materi Pak Pustoko dan juga tadi dari Pak Fauzi ini membuat energi baru, ya, kebersamaan baru, ya, optimis baru bahwa memang kita bisa mewujudkan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Jadi Pak Kus mungkin nanti bisa gabung juga dengan kita di grup ya, kita punya banyak grup, grup pembelajaran. Ya, mewarnai kawan-kawan Tugas Indonesia untuk bangkit, untuk maju bersama bagaimana pendidikan ini bisa maju dan bisa berguna untuk masyarakat di Indonesia. Kami berterima kasih sekali Pak Sutopo dan juga Pak Fauzi yang mungkin sudah meninggalkan kita karena kita di yang lain ya. Ke depan mungkin kami akan juga sering merepotkan Pak Sutopo, terutama mungkin juga akan balik yang jatuh dan sebagainya, untuk mempertanyakan masalah berpikir ini. Saya yakin yang sudah diberikan tadi contoh-contoh itu sangat menarik ya. Meskipun benar kita ini merdeka, bebas berkreasi, tapi kawan-kawan ini punya kebiasaan. Contohnya mana? Gitu. Ketika diberikan contoh, nyontoh beneran, gitu. Tidak memberikan warna. Tapi terus disampaikan bahwa yuk kawan-kawan berkreasi, berkreativitas, jangan kita hanya ada di dalam wadah yang sempit. Pendidikan formal itu sangat-sangat luas. Terima kasih motivasi dan inspirasi kita hari ini di Fikom Tara 2021. Selanjutnya kita akan menutup agenda ini. Tadi Pak Lili mengamanahkan agenda akan ditutup oleh Ketua 1, Ketua 2, atau Ketua 3. Di sini Umi lihat Ketua 1 dan Ketua 2, mungkin sudah ada agenda yang lain. Adanya Ketua 3, Pak Ketubi. Jadi mohon izin Pak Kutubi untuk menutup acara kita hari ini dengan resmi. Silakan. Mbak Lina sudah diizinkan Pak Kutubi. Masih unmute Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tutup. Oh, iya, closing statement. Kan nutup. Dan mari kita akhiri sama-sama dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketubi, Pak Ketua, ya terima kasih juga Pak Budi Suparyanto, kawan-kawan tim yang sudah bertugas hari ini semuanya, YPPR. Semoga kita bertemu di minggu depan dalam agenda yang sama di kegiatan Fikom Tara rutin. Biasanya setiap hari Kamis, sekarang kita setiap malam minggu. Ya, kita lihat minggu depan apakah kita hadir hari Kamis atau di hari Sabtu. Sekali lagi Pak Mustopo, terima kasih
Pak Fauzi, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Kawan-kawan, kita tutup agenda hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga Allah memberkahi dan kita panjang umur, sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Oke, saya Patut, terima kasih ya. Makasih aku sabar. Ya, Rofi, mau menyampaikan? Boleh, silakan.